Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya berbagi tutorial, yaitu pertama, penggunaan bahan kimia untuk tanaman dengan aplikasi spray. Dalam video ini saya memakai fungisida. Kedua, trik mudah untuk menakar cairan yang berukuran mililiter. Saya yakin kalau teman-teman semua pasti pernah menggunakan zat kimia, baik itu pestisida, insektisida, atau fungisida untuk tanaman anggur di rumah atau di kebun. Oleh karena zat kimia butuh kehati-hatian dalam pemakaian, di video ini saya akan lebih menekankan tentang keamanan diri atau safety dan trik mudah dalam menakar zat kimia tersebut. Untuk safety, ini bukanlah paksaan, cuman ajakan untuk teman-teman semua. Di video ini, saya berbagi tentang cara penggunaan zat kimia yang dilakukan di sini. Simak videonya ya teman-teman sampai habis. Oke, bahan yang diperlukan adalah pertama, zat kimia. Di sini saya mengambil contoh fungisida. Sistemik berbentuk cairan yang sangat pekat atau SC, suspension concentrate. Kedua, tutup pasta gigi atau odol. Yang mereknya bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini saya menguji dua tutup pasta gigi, ukuran yang menengah dan yang kecil. Ternyata ukuran tutupnya sama besar. Selanjutnya, suntik yang berukuran 1 mili. Dengan ukuran kecil, maka ketelitian akan semakin tinggi. Selanjutnya, tutup botol air mineral. Saya memakai dua merek yang umum ditemukan. Lalu terakhir, air, untuk bahan takaran dan pelarut fungisida nantinya. Saya mencari bahan yang mudah ditemukan untuk menakar cairan yang satuannya 1 ml. Karena saya yakin banyak teman-teman yang jarang mempunyai suntik takar mililiter untuk menakar zat kimia. Akhirnya saya menggunakan tutup pasta gigi. Berikut cara menakar untuk satuan 1 ml. Ambil sebanyak 1 ml air biasa, lalu masukkan ke dalam tutup tadi. Tidak ada gelembung udara dalam suntik yang berisi air. Masukkan air ke dalam tutup sampai air disuntik habis. Volume ini adalah 1 ml. Coba perhatikan, ternyata 1 ml berada pada batas ulir nomor 2 dari atas. Kelihatan jelas ya, batas dari ulir nomor 2 dari atas. Selanjutnya, untuk memastikan, kita ulang sekali lagi dengan memakai tutup pasta gigi yang kecil. Apakah hasilnya sama? Melihat bentuk dan ukurannya, sepertinya sama besar. Tapi bagusnya kita cek dulu ya. Kita ulangi lagi seperti cara sebelumnya, memasukkan air 1 ml ke dalam tutup. Dan hasilnya sama. 1 ml berada pada batas ulir nomor 2 dari atas, sehingga sudah didapatkan takaran untuk 1 ml. Selanjutnya, kita akan bekerja dengan zat kimia. Dalam video ini adalah fungisida yang berbentuk cairan kental. Untuk alat pelindung diri atau APD, saya memakai sarung tangan karet. Sebelum menggunakan zat kimia apapun, wajib baca petunjuk pada label kemasan. Bacalah dengan seksama petunjuk pemakaian, dosis, petunjuk bahaya, dan cara penanggulangan jika terjadi kecelakaan. Khusus pada video, jenis larutan, peringatan bahaya, petunjuk pemakaian, dan bahan aktif tertera pada bagian luar. Untuk petunjuk dosis pemakaian, ada pada bagian label di bagian dalam. Ada petunjuk keamanan dan keselamatan pada label ini, menunjukkan pemakaian zat kimia ini tidak sembarangan, dan memang berbahaya bagi kesehatan jika pemakaiannya tidak sesuai petunjuk. Selanjutnya, lihat dosis untuk tanaman anggur dan penyakit yang disebabkan oleh jamur, seperti jamur karat, jamur embun tepung, jamur embun bulu, dan antraknosa. Karena anggur bukanlah pohon kayu besar, maka sesuaikan jenis tanaman yang setara dengan anggur. Di sini saya mengambil dosis sekitar 0,5 sampai 1 mili per liter. Sekarang kita mengambil fungisida dengan takaran tutup tadi, disesuaikan dengan kebutuhan berapa liter. Jika 1 mili per liter, maka untuk 3 liter larutan dibutuhkan 3 tutup pasta yang sesuai dengan takaran tadi. Ambil 1 mili sesuai takaran, jika untuk 3 liter volume, ambil 3 kali takaran.
Karena cairan berbentuk kental, maka kita larutkan dulu ke dalam botol yang sudah berisi air. Diaduk rata, sehingga nanti mempunyai kelarutan yang baik ke dalam volume yang lebih besar. Masukkan fungisida ke dalam air, pastikan seluruhnya tercampur, bila perlu dibilas. Aduk merata sampai terlihat larut dengan baik. Masukkan larutan fungisida tadi ke dalam tabung semprot yang sudah berisi volume setengah takaran awal. Di sini saya mengisi sekitar 2,5 liter air. Perhatikan skala dan paskan dengan menambahkan air sampai skala volume takaran awal. Goyangkan tabung untuk mengaduk supaya larutan tercampur dengan baik. Tabung semprot saya kemarin mengalami kebocoran, tapi sudah kembali bagus kok. Setelah dilem, nanti saya bagikan tutorialnya ya. Larutan fungisida sudah siap untuk digunakan. Oh iya, untuk mempermudah lagi, teman-teman bisa memakai tutup botol air mineral yang umum digunakan. Tapi saran saya, wajib ditakar dulu berapa volumenya. Karena tutup botol ini tidak baku, terkadang berganti ukuran, ada yang pendek dan yang tinggi. Hasil pengukuran di sini, untuk tutup biru muda adalah 6 mili, dan biru tua adalah 4 mili. Setelah siap untuk penyemprotan, saya memakai alat pelindung diri, yaitu sarung tangan, masker sebo muka, dan baju lengan panjang, karena zat kimia bisa terhirup dan meresap melalui kulit. Lebih baik jika memakai kacamata safety. Saya lebih menyukai tabung semprot yang mempunyai pegangan yang panjang, sehingga lebih praktis untuk bagian yang tinggi dan juga aman karena jauh dari badan. Hentikan penyemprotan jika angin terasa berhembus kuat atau jangan melawan arah angin. Pastikan saat penyemprotan, daun tanaman Anda tidak basah karena membuat zat kimia yang disemprotkan menjadi encer dan tidak efektif. Saya melakukan penyemprotan di waktu pagi jam 7-8 dan sore jam 4-jam 5 dan tidak ke lokasi kebun setidaknya selama 12 jam setelah penyemprotan. Setelah selesai, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Karena dengan sabun, zat-zat kimia atau organik akan luruh dan larut, sehingga tidak menempel di tangan. Di sini saya selalu standby air bersih dan sabun cuci tangan setiap hari. Cuci tangan setiap selesai bekerja di kebun. Cucilah tangan Anda minimal 1 menit. Untuk saya pribadi, setelah melakukan kontak dengan zat kimia, saya selalu mandi setelahnya, dan semua pakaian dicuci bersih. Nah, demikianlah tata cara penggunaan fungisida di sini. Kita harus mengikuti SOP demi keselamatan diri sendiri, atau disebut juga dengan safety, dengan memakai alat perlindungan diri atau APD. Sayang ke tanaman boleh, tapi sayang ke diri lebih wajib hukumnya. Demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan tunggu video menarik lainnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.